Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Hari ini pertemuan kita yang kedua. Ya. Mana tugasnya? Oke, saya acak ya. Kemudian nanti akan ada 3 orang. Jadi hari ini tugas pertama Anda kan bikin judul ya, hanya bikin judul. Jadi tugas pertama bikin judul. Nanti tugas kedua Anda bikin bab 1, tugas berikutnya bikin bab 3, tugas berikutnya bikin bab 4. Lengkap satu proposal, sehingga kemudian ketika ujian sudah lancar, dan ketika sudah waktunya bikin skripsi sudah lancar bikin skripsi ya. Nanti kalau ada waktu luang kita gunakan belajar tentang metode penelitian hukum. Ada literaturnya yang sudah saya siapkan, ada PowerPoint yang sudah saya siapkan juga. Oke, untuk yang pertama bisa minta tolong bangku mas satu. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Oke. Untuk yang pertama, Feren, mana Feren? Orangnya yang mana? Oh ya, maju Feren. Silakan duduk. Saya foto dulu ya, nanti Anda lihat di WA Group materinya. Oh, bawa HP, Pak? Bawa HP. Ada? Oh ya. Ya, naskahnya Feren udah saya masukkan di WA Group, Anda bisa cek. Nanti kalau saya kritik, Anda bisa tahu bagian mana yang saya kritik. Jadi, Feren ini akan bercerita tentang video 1 saja. Nanti pembicara kedua, video 2, pembicara ketiga, video 3 gitu ya. Buka HP-mu. Bisa dibaca nggak, Dip? Ya. Bisa? Bisa, oke. Bacakan judulnya, Feren. Video 1, judulnya apa? Judulnya, Upaya Peningkatan Kualitas Data Pertanahan menuju Kota Lengkap di Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri. Alasannya, itu kan ada alasannya. Alasannya karena di kantor pertanahan di Kota Kediri sudah diharuskan untuk kota lengkap
tapi masih ada kelurahan di Kota Kediri yang belum lengkap. Dikarenakan pihak ketiga BKO harus hanya mengerjakan kualitas saja, jadi masih banyak bidang tanah yang acak-acakan serta bergeser ke tempat lain tidak sesuai dengan yang di lapangan. Maka dari itu, untuk melengkapi data pertanahan dilakukan pembandingan data yuridis sesuai dengan yang dilakukan atau tidak. Oke. Ya. Mari kita lihat kritiknya ya. Saya bacakan judulnya. Judul Upaya Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Menuju Kota Lengkap di Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri. Kritik pertama, tidak perlu menggunakan kata upaya. Jadi langsung ke kata benda, yaitu peningkatan. Peningkatan itu kata benda ya, meningkat itu kata kerja. Jadi langsung peningkatan kualitas data pertanahan menuju kota lengkap di Kelurahan Rejomulyo, tambahkan kecamatan. Karena lokasinya harus tepat, karena nama Rejomulyo itu bisa di kecamatan mana saja ya. Jadi judulnya adalah peningkatan kualitas data pertanahan menuju kota lengkap di Kelurahan Rejomulyo, kecamatan titik-titik Kota Kediri. Itu redaksi kalimatnya. Kemudian berikutnya adalah teknik penulisannya. Kalau ini ditulis dengan huruf besar kecil, maka setiap kata harus diawali dengan huruf besar. Saya ulangi, kalau ditulis dengan huruf besar kecil, maka setiap kata harus diawali dengan huruf besar. Tetapi kalau ditulis dengan huruf besar semua, it's okay, ya. Artinya sama semua dengan huruf besar, ya. Jadi ini kan data, D-nya kecil, menuju M-nya kecil, kota lengkap L-nya kecil. Jadi kalau ditulis dengan besar kecil, maka setiap kata diawali dengan huruf besar. Kalau ditulis dengan seluruhnya kapital, it's okay, ya. Maksudnya ditulis dengan semua huruf besar. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai alasan. Alasannya itu harus memperkuat Anda memilih itu. Maka caranya bagaimana? Caranya adalah dari judul itu kan ketemu kata-kata kuncinya ya. Kata kuncinya apa? Kualitas data pertanahan. Berarti ada data pertanahan, ada kualitas. Kemudian ada peningkatan. Ya, kemudian kota lengkap, baru kemudian lokasi. Lokasinya itu Rejomulyo ya. Jadi kata kuncinya adalah data pertanahan, kualitas data pertanahan, dan peningkatan. Kemudian yang berikutnya kota lengkap. Jadi ada 4 kata kunci. Maka ketika Anda membuat alasan, tunjukkan bahwa 4 kata kunci ini penting untuk dibahas, penting untuk diteliti. Nah, ketika saya bilang buat alasan, sesungguhnya saya sedang mengajak Anda menyusun latar belakang. Jadi hari ini sebetulnya Anda sedang belajar merumuskan judul sekaligus merumuskan latar belakang. Dan cara merumuskannya adalah mengambil kata-kata kunci. Bagaimana cara mengerjakannya Pak Aris? Cara mengerjakannya pertama, jelaskan kata-kata kunci itu, tentang pentingnya kata-kata kunci itu versi Anda. Apa itu peningkatan? Versi Anda dulu. Kemudian apa itu kualitas? Kemudian apa itu data pertanahan? Apa itu kota lengkap? Sudah selesai dengan versi Anda. Kemudian masuk ke Google Scholar. Masuk ke Google Scholar, ketik atau klik kata-kata yang tadi Anda amati itu. Peningkatan. Cari di Google Scholar. Cari literaturnya. Maka kemudian nanti pilih, kan ada sekian banyak literatur. Pilih penjelasan yang paling mirip dengan penjelasan Anda. Itu caranya membuat argumentasi yang didukung oleh literasi. Membuat argumentasi yang didukung oleh literasi. Jadi argumentasi Anda tidak polos, tapi didukung oleh literasi. Kalau tadi ada 4 kata kunci, berarti minimal ada 4 literasi yang mendukung Anda. Kalau udah gitu berarti selesai. Berarti judul dan latar belakang sudah selesai. Pandangan Anda, argumentasi Anda, pendapat Anda tentang pentingnya penelitian itu sudah didukung oleh 4 literatur. Ya? Jadi argumentasi harus didukung oleh literasi. Itu ya, oke, kita aplaus buat Mbak Feren, terima kasih. Yang terlambat, yang belum menyerahkan, mari serahkan sekarang. Kalau ya, langsung.
sengaja. Belum selesai. Oh, ada sudah. Oke ya. Pembicara pertama tadi bicara video pertama, pembicara kedua bicara video kedua. Saya foto dulu ya. Anda nanti bisa lihat. HP-mu ada? Ambil HP. Sudah saya posting di WA grup kita Metopen 2023 kelas A ya. Dan karena beliau akan bicara tentang video 2, maka yang halaman belakangnya nggak saya foto ya. Silakan Mas dibaca. Yang ini mau saya coret-coret. Udah bisa dibaca dari situ? Ya, ini. Tolong bacakan judulnya. Kita perhatikan ya. Judul yang saya dapatkan dari video kedua yaitu pelayanan dan permohonan pertanahan berbasis digital. Oke, alasannya? Pertama Pak, kan disampaikan di dalam responsi tersebut bahwa salah satu permasalahan di kantor pertanahan Kota Surabaya yaitu tidak ada efisiensi waktunya di pelayanan loket, dikarenakannya minimnya informasi atau syarat untuk melakukan pelayanan sehingga membuat pelayanan di loket menjadi terhambat. Sehingga dengan adanya pelayanan pertanahan berbasis digital tersebut, Pak, dapat mempermudah pemohon dalam mendapatkan informasi pertanahan serta dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam pelayanan pertanahan. Oke. Yang ingin saya komentari, mengapa tidak disebut lokasi di judul? Atau lupa atau lokasi judul penelitian maksudnya? Ya, belum, belum. Oke. Pelayanan dan permohonan. Mengapa harus ada dua kata, pelayanan dan permohonan? Mengapa harus? Jadi nanti kalau Anda bimbingan skripsi dengan saya, hari pertama itu kita ngobrolnya begini. Ngobrolnya soal judul, mengapa begini, mengapa begitu. Sampai kemudian saya paham apa jalan pikiran mahasiswa. Sesudah saya paham baru saya kasih arahan, oh kalau begitu harusnya begini. Ya? Karena kan harus judul itu harus Anda yang membuat, tidak boleh dosennya. Mengapa menggunakan dua kata, pelayanan dan permohonan? Karena kan rata-rata Kementerian ATR BPN itu kan untuk pelayanan pertanahan, Pak. Oke, pelayanan. Mengapa ada permohonan? Itu kan analogi lain dari analogi itu apa? kata lain. Analogi itu kan menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maksudnya saya kemarin itu digital itu permohonan juga dapat dilakukan secara digital. Pertanyaan menarik. Permohonan berkas. Apakah kalau sudah bicara pelayanan, permohonan tidak termasuk di dalamnya? Apakah kalau bicara pelayanan, permohonan tidak termasuk di dalamnya? Termasuk sebenarnya. Kalau udah. Tetapi jangan pakai tetapi. Termasuk gitu ya. Jadi kalau sudah bicara pelayanan, permohonan sudah termasuk di dalamnya. Kenapa saya bicara begitu? Supaya judul itu harus ringkas. Makanya kemudian di dalam rumusnya itu judul tidak boleh lebih dari 14 kata. Makin pendek judulnya makin baik. Gitu ya. Makin pendek judul makin baik sepanjang redaksinya tetap bisa dipahami orang dan sesuai dengan jalan pikiran peneliti. Jadi harus sesingkat mungkin. Oleh sebab itu, kalau permohonan sudah masuk di pelayanan, maka kata permohonannya dicoret. Ya, berarti kan kita mulai dengan pelayanan pertanahan berbasis digital, begitu kan? Nah, kemudian lihat alasannya. Tadi dia bilang masalah efisiensi, masalah apa lagi? Informasi, kemudahan, gitu ya. Maka kemudian kalau kemudian kita tambahkan lokasinya kan di Kota Surabaya ya. Kalau misalnya kemudian ini berproses ya, cara bikin judul, cara memproses judul. Sesudah kita menghilangkan kata permohonan, maka kemudian yang muncul adalah
pelayanan pertanahan berbasis digital. Di mana? Di kantor pertanahan Kota Surabaya. Kota Surabaya yang mana? Terserah Anda. Kalau Anda ingin meneliti 2 kantor pertanahan, silakan. Kota Surabaya 1 atau Kota Surabaya 2. Tapi kalau Anda ingin pilih salah satu, Anda jelaskan pelayanan pertanahan berbasis digital di kantor pertanahan Kota Surabaya 2. Misalnya begitu. Nah, kemudian kalau judulnya cuman pelayanan pertanahan berbasis digital, itu kan kosong. Belum ada pendamping. Itu seperti pengumuman tidak jelas mau diapakan itu pelayanan berbasis digital itu. Maka kemudian tadi beliau mengungkapkan ada kata efisiensi. Maka kemudian dituliskan saja efisiensi pelayanan pertanahan berbasis digital. Efisiensi pelayanan pertanahan berbasis digital di kantor pertanahan Kota Surabaya 2. Jadi efisiensinya masukkan ke dalam situ, dalam judul, supaya kemudian orang paham pelayanan ini akan dinilai berdasarkan efisiensinya. Ya, begitu, sehingga kemudian kan kalau tidak dinilai berdasarkan perspektif tertentu, orang akan bilang terlalu luas. Pelayanan pertanahan berbasis digital itu luas sekali. Mau dilihat apanya? Mau dilihat efisiensinya, mau dilihat efektivitasnya, mau dilihat dampaknya, mau dilihat strategi pengoperasiannya, dan segala macam. Maka kemudian beliau pilih efisiensi karena di alasan pemilihan judulnya ada kata efisiensi. Jadi judulnya adalah efisiensi pelayanan pertanahan berbasis digital di kantor pertanahan Kota Surabaya 2. Baru kemudian buat latar belakang. Ya. Tadi ini kan alasan itu kan sebagai pemicu awal untuk merumuskan judul. Sesudah judulnya clear, maka kemudian buat latar belakang. Cara merumuskan latar belakang seperti yang saya sampaikan tadi itu, gunakan kata-kata kunci. Ya. Anda jelaskan efisiensi itu apa. Ya, Anda searching lah di mana gitu, tulis, tapi itu seolah-olah itu versi Anda. Kemudian sesudah itu pelayanan pertanahan itu apa, dan yang disebut dengan digital itu apa. Kemudian tambahkan keterangan tentang kantor pertanahan Kota Surabaya 2. Kenapa itu diambil? Kan ada 2 ya, ada 1 dan 2. Selesai merenung sejenak, googling. Cari penjelasan para pakar tentang efisiensi. Dan Anda cari penjelasan para pakar yang cocok dengan penjelasan Anda yang sudah Anda tulis itu. Untuk memperkuat pendapat Anda. Begitu juga dengan pelayanan pertanahan, begitu juga dengan digital. Kalau itu sudah selesai, berarti Anda sudah selesai membuat judul dan latar belakang. Ya, saya pikir demikian. Ada yang mau komentar? Atau Anda mau komentar? Oke. Ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, applause buat Muhammad Iqbal. Terima kasih. Berikutnya saya ambil yang tengah. Yusuf Agung Rizky. Mana itu? Mana Yusuf? Oh ya, ada. Silakan duduk Mas, saya foto dulu. Ya, coba dibuka grupnya. Kenapa terlambat? Iya Pak, punya saya ketinggalan terus. Oke. Terlalu telat jadi nggak bisa. Ya, oke. Oke ya, sudah dilihat di WA Group punyanya Mas Yusuf Agung Rizky. Ini orang terakhir ya, orang ketiga. Yang mau dibahas video 3, silakan Mas Yusuf, bacakan judulnya, kemudian jelaskan alasannya, nanti kita koreksi. Mohon perhatian ya. Judulnya edukasi pemeliharaan tanda batas bidang tanah. Alasannya memberikan sebuah informasi yang berisi edukasi pemeliharaan batas bidang tanah untuk meminimalisir konflik pertanahan,
mengaitkan perangkat desa agar sinkron kepada masyarakat, yang dituju dengan membuat banner yang ditaruh di balai desa, identifikasi batas administrasi dari yang terkecil, kemudian validasi kepemilikan bidang tanah, lalu pemetangannya, mengatasi permasalahan dengan membuat ruang sharing diskusi dengan perangkat desa dan masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pertanahan agar masyarakat lebih acuh dalam pemeliharaan tanda batas di bidang tanah pemilikannya masing-masing. Oke. Mari kita kritik ya, kita kritik yang dibuat oleh Mas Yusuf Agung Rizky. Pertama judulnya. Kalau Anda memperhatikan judulnya, ini yang saya sebut sebagai project based research ya. Jadi riset berbasis proyek ya. Proyeknya adalah edukasi pemeliharaan tanda batas bidang tanah. Jadi semacam pelatihan begitu loh. Nanti silakan formatnya bisa pelatihan, bisa penyuluhan, yang penting konsepnya adalah edukasi. Ya, edukasi pemeliharaan tanda batas bidang tanah. Sebetulnya lebih, kalau mau dipilih kata pelatihan juga bisa. Pelatihan pemeliharaan tanda batas bidang tanah, begitu juga bisa. Nanti terserah beliau. Kalau beliau menggunakan kata edukasi, berarti nanti beliau harus paham tentang berbagai konsep edukasi, tidak cuma sekedar pelatihan. Ya. Karena edukasi itu luas sekali. Tapi kalau beliau ingin lebih sempit, langsung saja bunyinya pelatihan. Pelatihan pemeliharaan tanda batas bidang tanah. Itu kritik pertama. Kritik kedua adalah lokasinya belum disebutkan, nanti disebutkan di kabupaten mana gitu ya. Atau di desa, karena biasanya kalau kabupaten terlalu luas ya. Jadi kalau misalnya judulnya kita ganti edukasi, kita ganti pelatihan pemeliharaan tanda batas bidang tanah di desa X, kecamatan Y, kabupaten apa gitu ya. Jadi itu judulnya, sebaiknya saran saya edukasi diganti pelatihan supaya lebih simpel, karena kalau Anda bicara edukasi luas sekali maknanya. Sesudah itu kemudian bagaimana dengan kata banner Pak Aris? Kata banner, ruang sharing diskusi itu disembunyikan dulu, itu nanti data lapangan. Anda sudah tahu bahwa di sana ada banner, Anda sudah tahu di sana ada ruang sharing, itu simpan dulu, karena mungkin nanti akan dilengkapi dengan hal-hal yang lain dalam konteks pelatihan. Ya. Tetapi kemudian itu disimpan karena nanti Anda fokusnya adalah di judul besarnya itu, di pelatihan pemeliharaan tanda batas bidang tanah di desa X, kecamatan Y, kabupaten apa gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah teknik penulisannya, seperti tadi saya sampaikan. Kalau hurufnya besar kecil, setiap kata diawali dengan huruf besar. Kalau tulisannya kapital, itu berarti semuanya dengan huruf besar. Ya, gitu. Saya pikir begitu. Ada komentar, Mas? Nggak ada ya. Yang lain ada komentar? Ya, silakan Mbak. Contohnya apa? Ya, ya. Ya. Tetap huruf besar kecil, jadi kalau D-nya besar, I-nya kecil. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Kalau awalan untuk yang metode kualitatif itu biasanya apa Pak? Apakah dampak apa analisis atau Oke. Bedanya dulu ya, bedanya kualitatif. Kalau kualitatif sebetulnya relatif bebas. Itu dulu garis bawahi. Kualitatif itu relatif bebas. Tetapi harus diketahui bahwa maknanya itu tidak boleh menunjukkan peringkat. Tidak, tapi harus menunjukkan variasi. Contoh, kalau Anda ngomong tingkat kepuasan, itu berarti kuantitatif. Tapi kalau Anda ngomong peningkatan kepuasan, itu berarti kualitatif. Tingkat kepuasan itu hasil. Peningkatan kepuasan itu proses. Contoh, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan di kantor X gitu ya. Itu berarti kuantitatif, karena tingkat, nanti ada memuaskan, tidak memuaskan, sangat memuaskan, dan seterusnya. Itu nanti di skor, itu kuantitatif. Kalau kualitatif, peningkatan kepuasan masyarakat. Dia berproses dari sebelumnya tidak puas menjadi puas. Yang diceritakan itu variasi kepuasannya, bukan hasil ukuran kepuasannya. Itu cirinya ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, applause buat Mas Yusuf. Thank you, Mas. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini yang ada di PowerPoint. Kalau di WA Group kan saya kasih dua bahan ya, pertemuan 2A dan pertemuan 2B. Tapi berdasarkan pengalaman ketika
diskusi di kelas C dan B, waktunya nggak cukup. Terutama untuk membahas yang 2B itu waktunya nggak cukup, karena itu nanti bahasanya harus detail, meskipun slide-nya hanya sedikit ya. Penjelasannya hanya satu slide itu, tentang perbedaan kuantitatif dengan kualitatif dari Lawrence Newman itu hanya saya tampilkan satu slide. Tapi nanti itu penjelasannya lama, karena setiap poin akan saya jelaskan. Oleh sebab itu yang pertemuan 2B-nya kita tunda di pertemuan berikut, kita bahas hari ini yang pertemuan 2A. Anda lihat ya di slide Anda, sudah ketemu? Oke. Jadi judul materinya adalah metode penelitian kualitatif, penelitian yang unik, kreatif, dan dramatik. Jadi saya ingin mengajak Anda melakukan penelitian yang unik, kreatif, dan dramatik. Itu ciri khas kualitatif. Itu yang membedakan kualitatif dengan kuantitatif. Apa bedanya? Kalau kualitatif itu unik, kalau kuantitatif itu general. Kalau kualitatif itu kreatif, kalau kuantitatif itu objektif. Kalau kualitatif itu dramatik, kalau kuantitatif itu dia sifatnya formatif. Jadi format sesuai formal begitu ya. Itu. Jadi kemudian itu bedanya. Tapi kemudian saya ingin fokus menjelaskan apa itu unik, apa itu kreatif, dan apa itu dramatik. Kalau unik itu artinya hanya terjadi di wilayah penelitian Anda. Anda harus meyakinkan diri Anda dan meyakinkan orang lain bahwa penelitian Anda itu hanya peristiwanya itu, konsep segala macam yang Anda bahas di skripsi itu hanya terjadi di lokasi penelitian Anda. Apa untungnya berbicara begitu? Untungnya adalah Anda tidak mudah dipatahkan oleh dosen penguji. Jadi kalau Anda menggunakan metode kualitatif, kalau Anda bilang di desa X begini, variasinya seperti ini, maka kemudian dosen penguji nggak bisa bilang hasil penelitian Anda bertentangan dengan kondisi di desa yang lain. Kalau dia ngomong begitu berarti dia nggak paham kualitatif itu unik ya. Maka nanti Anda tinggal jelaskan bahwa penelitian saya ini kualitatif sehingga unik dan hanya berlangsung di desa ini. Kalau tidak sama hal yang itu terjadi di desa lain, itu bukan urusan Anda. Ya, jadi itu. Nah, kalau Anda kuantitatif, Anda nggak bisa ngomong begitu, karena kuantitatif itu general. Berlaku di sini, harus berlaku di sini, harus berlangsung di sini. Ya, contoh, kalau kesadaran hukum itu bisa meningkatkan jumlah sertifikat, maka itu berlaku dimanapun. Ya, universal. Itu bedanya kualitatif dengan kuantitatif. Kemudian itu tentang yang unik. Kalau yang kreatif, judulnya itu bisa bebas apa saja. Kalau saya bilang nggak ada matinya. Peneliti ditahan di sini, dia muter ke sini, nanti ada contoh-contohnya kan. Kemudian kalau dramatis itu artinya bisa mempengaruhi pembaca. Bukan berarti harus sedih, bukan berarti harus gembira berlebihan, tapi bisa mempengaruhi pembaca. Cerita Anda itu bisa mempengaruhi pembaca. Kalau saya nulis tentang Sumotirto di Gandagan kontemporer, kemudian orang bilang, oh kalau gitu Sumotirto hebat, itu berarti saya bisa mempengaruhi pembaca bahwa Sumotirto itu hebat di Gandagan. Gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat lebih detail tentang apa bedanya kuantitatif kualitatif, tapi masih di level cover ya, di level judul, di level permukaan gitu. Nanti level dalamnya di bukunya Lawrence Newman yang akan kita bahas di pertemuan berikut. Jadi kalau Anda lihat gambar-gambar itu kan ada gambar tentang film Batman versus Superman ya. Nah, kalau Anda lihat berbagai adegan itu menunjukkan versi kualitatif. Jadi yang diceritakan itu peristiwanya, bukan hitung-hitungannya. Saya ulangi kalimatnya, kualitatif itu bercerita tentang peristiwanya, tentang proses terjadinya, bukan cerita tentang hasil hitung-hitungannya. Kalau film Batman versus Superman diceritakan dengan versi kuantitatif, maka yang diceritakan harus hasil-hasil hitungannya. Maka ketika Anda datang ke bioskop, yang muncul adalah kekuatan Batman. Ada tabel, ada angka-angka seperti main game itu, Superman begitu, dan kemudian nanti sesudah itu muncul lagi siapa Wonder Woman, hubungannya, tapi dalam konteks angka, kemudian sesudah itu korban.
berapa bangunan yang hancur karena perkelahian antara Batman versus Superman dan lain sebagainya. Jadi yang muncul adalah tabel, pigraf dan lain sebagainya. Itu versi kuantitatif. Dua-duanya bagus. Ya. Jadi tadi saya bilang kalau Anda ingin objektif, Anda gunakan kuantitatif. Kalau Anda ingin kreatif dan subjektif, Anda gunakan kualitatif. Nah, kemudian lihat slide berikutnya yang tadi ada pembicara bilang analogis, ya, analogi. Nah, ini ada berpikir analogis. Berpikir analogis itu artinya menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain meskipun sebetulnya nggak sama persis. Ya. Berpikir analogis. Bila ada orang sakit, maka perlu diketahui penyakitnya agar dapat disembuhkan. Untuk itu ada dua tindakan yang dapat dilakukan, yaitu general check up atau periksa darah. Kalau sahabat Anda di kos-kosan demam, 3 hari 3 malam demam, maka ada dua pilihan. Mau diperiksa secara umum, general check up, atau diperiksa darah, jangan-jangan kena demam berdarah. Nah, dua kegiatan itu punya konsekuensi yang berbeda. General check up itu biayanya besar. Periksa darah itu biayanya tidak terlalu besar. Kenapa? Karena yang diperiksa hanya darah, diambil sedikit, diperiksa di laboratorium ketahuan apakah ada demam berdarah atau enggak. Kalau general check up kan semua diperiksa ya. Anda masuk ke tabung itu diperiksa dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kualitatif dengan kuantitatif itu seperti itu, mirip. Kalau Anda punya dana besar, Anda misalnya kepala kantor, Anda punya dana besar, Anda ingin mengetahui kondisi di suatu desa, Anda bisa gunakan teknik kuantitatif. Misalnya di sebuah desa ada masalah tertentu, Anda kemudian kirim orang untuk melakukan penelitian kuantitatif. Misalnya penduduk di desa itu 1000 kepala keluarga, maka Anda kirim orang untuk menyebar minimal 100 kuesioner. Maka kemudian dari situ dianalisis dan lain sebagainya, masukkan ke mesin statistik, kemudian diambil keputusan. Itu kalau dananya besar. Kalau dananya kecil, Anda ingin punya dana Anda sedikit, dan Anda butuh waktu singkat untuk mengambil keputusan, maka kemudian kirim satu orang, yang orang itu bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian orang itu akan berkomunikasi dengan 3 atau 4 orang tokoh di desa itu, kemudian dia segera lapor, masalahnya begini Pak, potensi solusinya seperti ini. Kemudian Anda sebagai kepala kantor bisa ambil keputusan. Itu kualitatif, keuntungannya begitu. Anda bisa mengambil keputusan dalam waktu yang relatif singkat, dengan biaya tidak terlalu besar, dengan jumlah orang yang dilibatkan tidak terlalu besar. Itu keuntungan ketika Anda menggunakan kemampuan menggunakan metode kualitatif. Ya. Kalau soal skripsi kan itu pilihan, ya, pilihan Anda boleh pilih apa saja. Nah, kemudian mari kita lihat slide berikut, slide yang di bawahnya analogi tadi itu. Bila ada penelitian yang hasilnya sebagai berikut. Diketahui bahwa tingkat pendapatan masyarakat mempengaruhi minat masyarakat mensertifikatkan tanahnya, ini hasil penelitian kuantitatif. Kemudian diketahui bahwa redistribusi tanah meningkatkan pendapatan masyarakat, itu kuantitatif. Maka kemudian orang kualitatif tidak puas dengan begitu. Maka kemudian akan bertanya, kalau sudah diketahui, so what? Kalau sudah diketahui bahwa ini berpengaruh terhadap ini, so what? Mau diapakan lagi? Kalau di film Spiderman yang untuk anak-anak itu what next katanya. Pak Ketua kan sering bilang gitu ya, what next? Apalagi sesudah ini? So what? Kalau sudah diketahui A mempengaruhi B, so what? What next? Apa yang mau dikerjakan kemudian? Nah, kemudian kalau itu sudah diketahui, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kelemahan metode kuantitatif itu dia hanya mengetahui bahwa ini mempengaruhi ini, tapi bagaimana proses mempengaruhinya dia nggak ketahui, dia nggak bahas. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana ini mempengaruhi ini, itu lewat kualitatif. Ya, misalnya, bagaimana seseorang bisa memiliki kesadaran tentang mensertifikatkan tanahnya, itu kan melalui kualitatif, tidak melalui hitung-hitungan angka. Anda ngobrol dengan yang bersangkutan, perhatikan mindset-nya, perhatikan back mind-nya, latar belakang pemikirannya. Back mind, mindset, kemudian menghasilkan sikap. Itu diwawancarai, nggak bisa dihitung. Nanti dari situ baru kemudian Anda simpulkan, oh orang mensertifikatkan tanahnya karena punya back mind demikian, punya mindset demikian, sehingga dia bersikap demikian dan akhirnya bertindak demikian. Back mind, mindset, sikap, tindakan. Itu wawancara, ya, itu publikasi kualitatif. Kemudian kalau itu sudah, bagaimana konstruksinya? Jadi lengkap nanti. Bagaimana konstruksinya, apa tindakan lanjutannya untuk apa pengetahuan itu, ya. Itu tentang kritik. Nah, sekarang kemudian kalau ada sebagian orang yang mengagung-agungkan bahwa metode kuantitatif itu unggul karena ada statistiknya.
Saya ingin tunjukkan pada Anda di 2 slide ini nanti, bahwa statistik itu oke, tetapi dia juga bisa disalahgunakan, atau disalahpahami, atau Anda salah paham tentang statistik. Disalahgunakan, disalahpahami, atau Anda salah guna, atau salah paham dengan statistik. Ini saya kasih contoh di slide yang ada angka-angkanya itu ya. Kalau di sini slide yang ke-12, kalau di punya saya, di HP saya. Penelitian tentang program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan Januari 2000. Data penduduk miskin Januari 2000, 20%, Januari 2001, 15%. Kalau Anda hanya terobsesi oleh kekaguman angka statistik, maka Anda bilang proses atau program pengentasan kemiskinannya sukses. Dari 20% jadi 15%. Tahun 2000 orang miskinnya 20%, 2001 orang miskinnya 15%. Sukses. Itu kalau Anda, saya bilangnya lugu ya, lugu statistik. Terlalu percaya begitu. Maka kemudian penting buat Anda untuk menelusuri apa yang terjadi dari Januari 2000 sampai Januari 2001. Kemudian diteliti ke lapangan, ditemukan sebuah fakta bahwa pada bulan sekian, di sini saya ada data bulan Juni tahun 2000, 50% dari orang miskin itu mengalami kematian karena kelaparan. Artinya yang 20% itu kan tinggal 10%. Karena separuhnya meninggal. Tinggal 10%. Nah, ketika tinggal 10%, tiba-tiba di Januari 2001 15% muncul angka, berarti kan ada peningkatan 5%. Kesimpulannya apa? Program pengentasan kemiskinannya gagal karena ada peningkatan angka kemiskinan. Nah, ketika Anda bilang ada peningkatan angka kemiskinan, kalau lihat dari data statistiknya kan beda. Bagaimana mungkin Anda mengatakan ada peningkatan angka kemiskinan padahal 2000 20%, 2001 15%. Maka kemudian Anda bilang meningkat karena dan seterusnya. Ya, dikasih alasan bulan Juni ada terjadi peristiwa 50% meninggal itu. Itu tentang peristiwa yang disembunyikan. Jadi saya sedang bercerita tentang hati-hati dengan angka statistik, karena angka statistik yang ditampilkan seringkali menyembunyikan peristiwanya. Oleh sebab itu, peristiwa itu harus diteliti dengan kualitatif. Nah, kemudian yang berikutnya, ini bukan tentang menyembunyikan peristiwa, tetapi menyiasati tanggal pengambilan data. Berikutnya menyiasati tentang peristiwa tahun 2003. Penelitian tentang program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan tahun 2003. Tahun 2003 penduduk miskin 18%, tahun 2004 penduduk miskin 16%. Kesimpulan Sembrono bilang pengentasan kemiskinan berhasil. Tetapi kemudian lihat datanya. Yang tahun 2003 data diambil 20 Desember, yang tahun 2004 data diambil 20 Agustus. Masih 16%, begitu diambil di tanggal 20 Desember, di tanggal yang sama dengan tanggal tahun 2003, angkanya sudah 20%. Jadi kan seharusnya meningkat dari 18% jadi 20%. Itu menyiasati tanggal pengambilan data. Jadi hati-hati dengan tanggal pengambilan data. Jadi kalau bicara statistik, ada 2 hal yang harus diwaspadai, tanggal pengambilan data dan proses yang disembunyikan. Itu menunjukkan bahwa memang statistik itu baik, tetapi harus diwaspadai karena ada cara untuk menyiasati yang kadang-kadang itu kemudian bisa membuat orang menjadi salah mengambil keputusan. Kemudian ini ada pengulangan tentang manfaat mempelajari metode penelitian kualitatif. Yang pertama, mampu menampilkan sesuatu yang unik, berbeda dari orang lain, dan kemudian hanya terjadi di lokasi penelitian Anda. Yang kedua, kreatif, menampilkan hal-hal yang baru, nanti saya kasih contohnya. Kemudian dramatik, dapat mempengaruhi pembaca. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan bagaimana membuat judul yang kreatif. Ya. Tapi sebetulnya sebelumnya saya ingin tunjukkan judul yang tidak kreatif. Ini contoh judul yang tidak kreatif. Judul penelitian yang tidak kreatif. Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Itu bukan judul penelitian, tapi laporan kepala kantor. Ya. Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Kalau Anda bikin judul seperti itu laporan kepala kantor, bukan judul penelitian. Terus pertanyaannya bagaimana Pak agar kemudian lebih kreatif? Nah, ada banyak cara. Ya. Pertama, gunakan perspektif. Kalau saya menyebut kata perspektif, Anda harus tahu bahwa semua ilmu punya perspektif.
Geologi ada perspektifnya, ada sekian banyak perspektif geologi yang bisa digunakan. Geografi ada perspektifnya, ada sekian banyak perspektif geografi yang bisa digunakan. Semua ilmu punya begitu, termasuk sosiologi. Nah, di sini saya kasih contoh sosiologi saja, karena ilmu saya sosiologi. Nanti kalau ada yang gemar ilmu lain, silakan gunakan perspektif yang berbeda dari ilmu lain. Sebagai contoh, di sosiologi itu perspektifnya ada 7. Dan masing-masing perspektif punya elemen. Elemen itu artinya unsur yang menjadi ciri dari perspektif itu. Misalnya di struktural fungsional ada elemen sosial, ada stimulus, ada adaptasi, ada keseimbangan. Kemudian di perspektif perilaku ada perilaku masyarakat, pemenuhan kebutuhan, potensi disintegrasi, keberlanjutan perilaku. Begitu juga yang perspektif yang lain. Maka kalau Anda ingin bikin judul, Anda ambil salah satu elemen saja. Jadi kalau ada 7 perspektif, masing-masing perspektif itu punya 4 elemen, kan ada 28 elemen. Anda pilih salah satu elemen yang Anda sukai, Anda masukkan ke judul Anda. Jadi misalnya Anda ingin yang aksi, misalnya Anda menggunakan perspektif aksi, Anda gunakan elemen kelangsungan tindakan. Anda tinggal tambahkan kelangsungan tindakan masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik. Jadi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkapnya itu jangan sendirian, tapi digunakan tambahan bagian apa yang mau diamati. Oh, kelangsungan tindakan. Berarti judulnya nanti adalah kelangsungan tindakan masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Kabupaten X provinsi apa gitu ya. Begitu ya. Jadi itu contoh bagaimana mensiasati agar penelitian Anda kreatif. Jadi apa pentingnya ini? Pentingnya adalah Anda tidak mudah dipatahkan oleh dosen pembimbing. Ketika dosen pembimbing bilang begini, misalnya Anda datang ke dosen pembimbing, Anda bilang, Pak, saya ingin meneliti tentang PTSL. Terus dosen pembimbing bilang begini, semua orang sudah meneliti tentang PTSL itu, sudah banyak PTSL. Terus Anda bilang, Pak, PTSL itu bagian mana yang mereka teliti? Yang ingin saya teliti bagian ininya. Saya ambil dari salah satu elemen di perspektif ini, Anda sebutlah perspektif apa yang Anda suka, tunjukkan, itu nanti akan berbeda itu. Ya. Itu yang saya bilang nggak ada matinya peneliti itu. Selesai ini diambil ini terus begitu. Sehingga kemudian kalau bahasa proyeknya, penelitian saya kan dibayar ya, nggak ada habisnya. Saya selalu bisa menemukan judul untuk melakukan penelitian dan itu ada uangnya kalau di level saya. Kalau di level Anda berarti kan skripsi Anda berarti kan lancar ya. Anda tidak akan kesulitan judul. Itu baru perspektif. Atau kalau Anda malas menggunakan perspektif, Anda bilang, Pak, saya ingin menggunakan konsep. Oke, konsep itu banyak sekali. Ada partisipasi, ada sinergi, ada transmisi, ada kompatibilitas. Itu baru di sosiologi. Nanti di ilmu lain juga begitu. Geografi ada konsep-konsep tertentu, geodesi ada konsep-konsep tertentu. Masing-masing punya konsep tertentu yang itu kemudian bisa digunakan untuk melengkapi judul Anda, sehingga judul Anda itu menjadi lebih detail. Kan ciri khas itu harus lebih detail. Jadi saya kasih contoh, kalau judulnya cuma pelaksanaan PTSL, itu nggak detail. Kemudian dihubungkan, oh kelangsungan tindakan, oh misalnya sinergi, oh strategi, apa saja silahkan. Ya. Itu kemudian bisa menambah kekuatan judul Anda sehingga menjadi lebih detail dan orang menyebutnya kreatif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Karena yang bagian bawahnya itu tentang contoh ya, contoh penggunaan metode kualitatif. Nanti Anda baca sendiri. Ada pertanyaan tentang judul, jadi hari ini kita fokus di judul dan latar belakang. Nanti di tugas yang berikut, Anda fokus di bab 1 ya. Bab 1 itu kan pendahuluan ya, bab pendahuluan isinya itu judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Ya, jadi kalau Anda hari ini sudah bisa bikin judul dan latar belakang, maka nanti di tugas 2 Anda tinggal menambah satu lagi item yaitu rumusan masalah. Kalau tujuan kan tinggal menjelaskan rumusan masalah, kalau kegunaan itu subjektif. Tinggal terserah Anda mau digunakan untuk apa. Oke, ada pertanyaan? Berarti Anda sudah bisa ya bikin judul dan latar belakang. Oke, kalau sudah maka kita tutup perkuliahan kita hari ini. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita tutup. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan terima kasih.